Dalam era globalisasi yang serba industri seperti yang kita hadapi saat ini, pencemaran lingkungan menjadi salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi. Perlu adanya solusi yang efektif dalam mengatasi masalah ini. Bioremediasi sebagai solusi atas masalah pencemaran lingkungan yang prosesnya memanfaatkan organisme hidup seperti bakteri jamur dan tanaman untuk membersihkan atau mengurangi pencemaran lingkungan. Menarik sekali bukan? Maka dari itu, kami dari kelompok 4 akan membahas secara lanjut mengenai bioremediasi dalam mengatasi masalah logam berat di lingkungan. Dari pembahasan kami tentang bioremediasi logam berat, kami memiliki beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama adalah definisi, yang kedua adalah fungsi dan manfaat, yang ketiga adalah prinsip, yang keempat adalah mekanisme, yang kelima adalah macam-macam, yang keenam adalah keuntungan, yang ketujuh adalah tantangan, yang kedelapan adalah aplikasi, dan yang kesembilan adalah contoh-contoh. Selanjutnya adalah definisi. Menurut Marzuki, Sahril, Ramli, Hari Muswarah, Artawan, dan Iqbal di tahun 2022, bioremediasi logam berat adalah proses pemulihan lingkungan yang terkontaminasi logam berat melalui penggunaan organisme hidup seperti mikroorganisme, bakteri, jamur, alga, atau tanaman lainnya untuk mengurangi, menghilangkan, atau mengubah bentuk logam berat menjadi senyawa yang kurang berbahaya. Proses ini melibatkan mekanisme seperti biosorpsi, bioakumulasi, biopresipitasi, bioreduksi, dan biolasing yang secara kolektif berkontribusi pada penurunan konsentrasi logam berat di lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi dari bioremediasi logam berat. Yang pertama, yakni detosifikasi logam berat. Bioremediasi dapat mengubah logam berat menjadi bentuk yang kurang toksik melalui mekanisme seperti biosorpsi, bioakumulasi, dan biopresipitasi. Misalnya, bakteri Bacillus subtilis mampu mengabsorpsi logam seperti timbal dan kadmium. Yang kedua yakni pemulihan lingkungan. Proses ini digunakan untuk membersihkan tanah, air, dan sedimen yang terkontaminasi logam berat, mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem dan kesehatan manusia. Yang ketiga yakni pengurangan biaya pengelolaan limbah. Bioremediasi dianggap lebih ekonomis dibandingkan teknik konvensional seperti filtrasi atau presipitasi kimia, terutama untuk konsentrasi logam yang rendah. Bioremediasi logam berat juga memiliki manfaat, seperti yang pertama, bioremediasi menggunakan agen biologis alami sehingga mengurangi penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Yang selanjutnya, meningkatkan kesehatan ekosistem. Dengan menghilangkan logam berat, teknik ini membantu mengembalikan keseimbangan biokimia dalam lingkungan, mendukung pertumbuhan organisme lokal, termasuk tanaman. Dan yang selanjutnya, mendukung teknologi berkelanjutan. Metode ini berkontribusi pada target pembangunan berkelanjutan, seperti meminimalkan dampak logam berat terhadap manusia dan lingkungan pada 2030. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip bioremediasi logam berat. Yang pertama adalah adsorpsi dan absorpsi. Organisme seperti mikroorganisme dan tanaman menyerap logam berat melalui dinding sel mereka dan akar-akar mereka. Dikatakan proses adsorpsi jika yang tersebut tertahan di permukaan partikel penyerap, sedangkan absorpsi jika proses pengikatan ini berlangsung di dalam partikel penyerapan. Yang kedua adalah transformasi biokimia. Mikroorganisme mengubah logam toksik menjadi kurang toksik melalui reaksi biokimia seperti reduksi, oksidasi, atau pengendapan. Yang ketiga adalah fitoremediasi, yaitu proses penyerapan yang dilakukan oleh tanaman dengan menyerap logam berat melalui akar-akar mereka dan disimpan di jaringan mereka. Yang keempat adalah biosorpsi, yaitu proses penyerapan logam berat bersifat fisiokimia yang tidak bergantung pada metabolisme yang berbasis pada membran sel. Yang kelima adalah biopresipitasi, yaitu proses reaksi kimiawi terhadap logam berat yang dilakukan sehingga terbentuk presipitat tidak larut dan kemudian akan dipisahkan melalui proses sedimentasi atau filtrasi.
Dan yang keenam adalah kompleksasi dan kelasi, yaitu organisme menghasilkan senyawa organik membentuk kompleks dengan logam berat sehingga mengurangi adanya toksitasnya. Menurut Endah Rita pada tahun 2020, mekanisme bioremediasi umumnya proses bioremediasi ion logam berat terdiri atas dua mekanisme yang melibatkan proses pengambilan aktif dan penyerapan pasif atau yang disebut dengan aktif uptake dan pasif uptake. Prosesnya berlangsung dengan cepat dan bolak-balik. Proses bolak-balik ikatan ion logam berat di permukaan sel ini dapat terjadi pada sel mati dan sel hidup dari suatu biomasa. Menurut Valerina, Maulida, Anggrowati, dan Santoso pada tahun 2020, pasif uptake merupakan proses yang terjadi ketika ion logam berat mengikat dinding sel dengan dua cara yang berbeda. Cara pertama adalah pertukaran ion monovalen dan divalen seperti Na, Mg, dan Ca pada dinding sel yang digantikan oleh ion-ion logam berat. Cara kedua adalah formasi kompleks antara ion-ion logam berat dengan fungsional grup seperti karbonil, amino, tiol, hidroksi, fosfat, dan hidroksi karboksil yang berada pada dinding sel. Proses ini bersifat bolak-balik dan cepat, sedangkan aktif uptake dapat terjadi pada berbagai tipe sel hidup. Berikut merupakan macam-macam dari bioremediasi logam berat. Nah, yang pertama ada bioremediasi aerobik. Proses ini menggunakan mikroba yang membutuhkan oksigen untuk menguraikan kontaminan. Contohnya adalah proses composting yang melibatkan oksidasi oleh jamur. Teknik seperti bioventing dan biosparging sering digunakan untuk meningkatkan kadar oksigen di dalam tanah. Dan yang berikutnya ada bioremediasi anaerobik yang melibatkan mikroba yang tidak membutuhkan oksigen. Metode ini bisa digunakan untuk menghilangkan kontaminasi oleh senyawa seperti polychlorinated biphenyls dan trichloroethylene. Proses ini memerlukan pemantauan yang lebih cermat dan teknologi yang lebih kompleks. Kemudian, macam bioremediasi lainnya adalah berdasarkan lokasi pelaksanaannya, yaitu ada bioremediasi in situ dan bioremediasi ex situ. Bioremediasi in situ dilakukan secara langsung di lokasi yang terkontaminasi tanpa memindahkan material, seperti pada teknik biosparging dan bioventing. Sebaliknya, bioremediasi ex situ melibatkan pemindahan material terkontaminasi untuk diremediasi ke lokasi yang lain, yang biasa membutuhkan alat berat dan memperhatikan resiko penyebaran terkontaminasi. Dan yang kelima, ada bioaugmentation, yaitu metode penambahan mikroba indigenus atau mikroba spesies asing atau exogenus ke lokasi yang terkontaminasi. Metode ini sering dikombinasikan dengan teknik lain seperti bioventing dan biosparging untuk hasil yang lebih efektif. Nah, dari bioremediasi logam berat itu sendiri, adapun keuntungan-keuntungan yang menjadi keunggulan dari bioremediasi logam berat. Yang pertama adalah mudah dan efektif untuk mengolah tanah yang terpapar minyak dengan TPH maksimal 15%. Yang kedua, tanah dapat dipindahkan dari lokasi pengolahan dan dinyatakan aman untuk lingkungan. Yang ketiga, aman digunakan, mudah diterapkan, harganya murah, dapat dilaksanakan di mana saja dan dapat menghapus resiko kerusakan lingkungan jangka panjang. Yang keempat adalah multifungsi. Beberapa mikroorganisme dan tumbuhan dapat menangani lebih dari satu jenis logam berat sekaligus. Dan yang kelima, memulihkan ekosistem. Keenam, fleksibel, dapat diterapkan di berbagai lingkungan. Dan yang ketujuh adalah minim limbah tambahan karena mikroorganisme tidak menghasilkan limbah berbahaya. Selanjutnya, bioremediasi logam berat juga memiliki tantangan, seperti yang pertama, efisiensi dalam lingkungan yang kompleks. Dalam kondisi lingkungan nyata seperti tanah dan air yang tercemar, kehadiran berbagai polutan selain logam berat dapat menghambat aktivitas mikroorganisme yang terlibat dalam bioremediasi. Misalnya, zat organik atau racun lain dapat menurunkan efisiensi proses biologis. Selanjutnya ada keterbatasan mikroorganisme. Tidak semua mikroorganisme memiliki kemampuan untuk mentolerir atau mengolah logam berat pada konsentrasi tinggi. Sebagai contoh, konsentrasi logam berat yang sangat tinggi dapat bersifat toksik dan membatasi aktivitas mikroba yang diperlukan dalam proses bioremediasi. Selanjutnya, yang ketiga, kecepatan proses yang lambat. Dibandingkan dengan metode kimia atau fisik,
bioremediasi seringkali memakan waktu yang lebih lama untuk mencapai hasil yang diinginkan, terutama untuk kontaminasi berat pada skala besar. Hal ini menjadi tantangan ketika waktu menjadi faktor kritis dalam restorasi lingkungan. Yang keempat ada kondisi operasional. Faktor lingkungan seperti pH, suhu, dan kelembaban dan ketersediaan nutrisi sangat mempengaruhi efisiensi bioremediasi. Ketidaksesuaian kondisi ini dapat menyebabkan kegagalan proses. Yang kelima ada produk samping yang berbahaya. Dalam beberapa kasus, transformasi logam berat oleh mikroorganisme dapat menghasilkan senyawa antara yang masih toksik sehingga memerlukan penanganan tambahan untuk menghilangkan produk sampingan tersebut. Yang keenam, keterbatasan skala dan biaya. Penerapan bioremediasi skala besar masih menghadapi tantangan teknis dan biaya. Selain itu, teknologi ini membutuhkan keahlian khusus dan peralatan untuk mengoptimalkan kondisi bioremediasi. Oke baik, jadi untuk penjelasan selanjutnya adalah mengenai aplikasi bioremediasi. Jadi bioremediasi yang pertama adalah bioremediasi pada pencemaran tanah. Menurut hasil studi oleh Dewi dan kawan-kawan pada tahun 2017, bioremediasi ini dapat menurunkan toksisitas logam berat pada tanah dan juga meningkatkan pertumbuhan tanaman dengan remediasi menggunakan mikroba yang toleran akan logam berat. Selanjutnya adalah pada pencemaran air. Jadi bioremediasi ini menggunakan mikroba dalam sistem pengolahan limbah air untuk menstabilkan ion logam dan menghilangkan logam berat seperti nikel, kromium, dan seng pada perairan. Hasil ini merupakan studi dari Okta Fitri dan kawan-kawan pada tahun 2018. Lalu selanjutnya ada pada limbah industri. Jadi bioremediasi ini menggunakan mikroorganisme berupa bakteri untuk mengikat logam-logam berat seperti merkuri dan kromium yang merupakan limbah berat hasil industri pertambangan. Hal ini dilakukan agar dapat mencegah penyebarannya ke lingkungan. Hasil ini merupakan hasil studi oleh Lestari dan Wijayanti pada tahun 2017. Oke, baik, selanjutnya adalah contoh bioremediasi. Yang pertama ada bioremediasi timah di Lumpur Lapindo yang merupakan hasil studi oleh Khoiro pada tahun 2014. Jadi, penelitian ini menggunakan campuran bakteri yaitu Pseudomonas pseudomallei dan Pseudomonas aeruginosa dan mendapatkan hasil yaitu penurunan kadar timbal dari 3,5 ppm menjadi 1,21 ppm setelah 40 hari inkubasi dengan menambahkan bakteri sebesar 12%. Selanjutnya ada penggunaan mikroalga bernama Skeletonema sp yang merupakan hasil studi dari Okta Fitri dan kawan-kawan pada tahun 2018. Jadi studi ini di perairan tercemar menunjukkan bahwa Skeletonema sp ini dapat mengakumulasi logam berat seperti kadmium dengan menghasilkan metalotinoin yang mengikat ion logam agar menjadi bentuk yang lebih stabil. Selanjutnya ada bioremediasi logam berat oleh fungi laut yang merupakan hasil studi oleh Lubis pada tahun 2019. Jadi struktur senyawa metabolit pada fungi laut membantu dalam proses bioremediasi logam berat di perairan. Berdasarkan apa yang sudah kami bahas tadi, bioremediasi logam berat adalah cara yang memanfaatkan mikroorganisme atau tumbuhan untuk mengurangi pencemaran logam berat di lingkungan. Metode ini efektif, ramah lingkungan, dan lebih hemat biaya dibandingkan teknik lainnya. Walaupun ada tantangan seperti waktu, proses yang lama, dan kondisi lingkungan yang harus sesuai, bioremediasi tetap menjadi solusi yang menjanjikan. Dengan teknologi ini, kita bisa membantu memulihkan lingkungan yang tercemar secara berkelanjutan.